warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah kembali mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini. Malam ini kita sudah berada malam ke-12 bulan Rajab 1447 Hijriah. Tak sampai 50 hari lagi atau 49 hari lagi lebih kurang kita akan memasuki atau berada di bulan suci Ramadan. Doa kita yang senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah buat Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak pengurus, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salawatul maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita mempelajari kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah programkan di masjid kita ini sedari dulu sebenarnya, alhamdulillah sudah berjalan. Kita belajarnya kita jadi berurut, kita tidak tematik. Kalau tematik itu kan hari ini judulnya ini, besok lain lagi ya. Kita berurut Bapak Ibu. Dan dengan belajar seperti ini ada hal-hal yang mungkin tak pernah kita dengar. Karena ulama itu menyusun kitab itu detail sekali. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu. Kalau kita ngaji fikihkan bersama Ustaz Riyadi hafizahullah. Di antara beliau sampaikan yang menarik bagi saya, yang banyak sebenarnya disampaikan itu Bapak Ibu. Kalau sholat itu kan dianjurkan kata beliau pakai baju dalaman, pakai singlet. Walaupun secara hukum kan sah saja, yang penting menutup aurat kan. Tapi beliau sampaikan, saya jujur tahunya waktu itu. Padahal kita mohon maaf, sudah banyak juga kita fikih kita pelajari, tapi baru kita dengar. Memang iya, ketika kita sholat mungkin tanpa dalaman, khususnya baju dalam ya seperti singlet, lain rasanya walaupun sah. Nah ini luar biasa. Ini kita dapatkan dengan ngaji kitab seperti ini, hal-hal yang kecil ya, yang mungkin selama ini mungkin kita tidak tahu, kita akan jadi tahu. Tentu hal ini membuat ibadah kita insya Allah semakin sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita masih belajar tentang bab membaca Al-Quran. Beliau sampaikan faslun fi masaili wa adabi yang bagi, fasal tentang masalah-masalah atau hal-hal dan adab-adab yang sepatutnya lil qari itu adalah orang yang membaca Al-Quran. Jadi qari artinya orang yang membaca Al-Quran. Asal semua membaca Al-Quran, kalau dia laki-laki disebut dengan qari, kalau perempuan qari'ah, bukan qari'ah. Kalau qari'ah hari kiamat tuh, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh qari'ah Pak. Itu hari kiamat artinya itu al-qari'ah. Yang betul lah qari'ah kalau perempuan. Kalau laki-laki qari pakai hamzah, bukan qari aja tapi qari. Kita sering dengarkan qari kan. Dan biasanya kita menghukum atau melekatkan istilah itu pada orang-orang yang membaca Al-Quran pakai irama kan. Kalau dia pakai irama baru qari dia. Saya pun disebut ada almarhum kakek lah ya, dari mertua saya itu, ini qari ini kata dia ke saya gitu, karena saya ngajinya pakai irama, saya tahu dia ini qari ini. Jadi kalau tidak ada irama tidak qari. Ini sebenarnya istilah yang keliru. Asal membaca Al-Quran, kalau laki-laki qari, kalau perempuan qari'ah. Kalau jamaknya qurra pakai hamzah, bukan qurra. Kalau qurra nanti uli itu qurra dengan qa. Harus joleh-joleh kan, nanti salah sebut pula. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau menurut ulama sesungguhnya qari ini orang yang bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi dia hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti hukum Al-Quran, baru disebut qari yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Imam An-Nawawi menulis pembahasan ini sangat panjang, bahkan ada satu kitabnya At-Tibyan tentang Al-Quran. Demikian juga Yusuf Al-Qaradawi, ulama kontemporer sudah meninggal ya rahimahullah.
tahun berapa tahun yang lalu lah, baru meninggal ya, tapi belum terlalu lama, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu lebih kurang. Dia juga menulis tentang pentingnya atau hal-hal yang terkait tentang Al-Quran. Interaksi dengan Quran ini beliau jelaskan. Jadi penting sekali. Karena Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini kan luar biasa. Asal sesuatu melekat Al-Quran padanya pasti mulia. Betul lah ya, coba kita lihat. Al-Quran itu diturunkan di suatu malam menjadi malam yang mulia. Malam apa itu? Lailatul Qadar, kan malam mulia. Diturunkan di suatu bulan menjadi bulan mulia. Bulan apa itu? Ramadan, karena ada Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di suatu bumi, di suatu tempat menjadi tempat yang mulia. Mekkatul Mukarramah kan? Jadi Mekah yang mulia. Madinah Al-Munawwarah. Al-Quran diturunkan kepada sosok manusia menjadi manusia yang paling mulia. Siapakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia, Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Rumah yang dibacakan Al-Quran mulia. Ya, tempat sesuatu yang dibacakan Al-Quran mulia. Masya Allah ya. Bahkan hadis Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Baik pelajarnya dan demikian gurunya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang muwakaf berinfak atas menginfakkan Al-Quran, ini infak yang luar biasa kata Nabi, tetap mengalir pahalanya meskipun yang muwakaf atau yang berinfak tadi sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi kalau ada terdengar terkait Al-Quran, berlomba-lombalah untuk ambil bagian padanya, Bapak Ibu. Saya contohkan ini karena ada di hadapan kita, Bapak Ibu ya, dan beliau sudah meninggal dunia. Jadi rak-rak Quran kita yang di depan ini itu peninggalan Bapak atau wakaf dari Bapak almarhum Samsu, sudah meninggal rahimahullah. Betapa banyak pahalanya nih. Saya agak cemburu juga. Dia mendesainnya dari bahan yang tidak mungkin laku ya. Nah, apa bahan yang mungkin Pak Saf yang tahu ya bahan ini. Tutup, itu akan bertahan lama, Masya Allah. Kita ingin seperti itu. Kalau ada hal terkait dengan Al-Quran, cepat berlomba-lomba kepadanya, Bapak Ibu yang mulia. Pasti mulia. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan. Jadi kalau kebaikan orang meninggal silakan kita sebut, maka dianjurkan ya, ada kebaikannya silakan disebut. Nah, sebaliknya kalau keburukannya mesti ditutupi. Nah, jadi kalau kebaikan orang mati sebutlah itu selalu. Bapak dan Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan siapa orang, kita terjemahkan aja untuk menghemat waktu, siapa orang yang membaca satu huruf saja, harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan kebaikan. Bahkan kebaikan itu dikalikan 10 kali, satu huruf saja. Masya Allah ya, Al-Quran dibaca satu huruf ya, misal kita membaca Alhamdulillah, itu ada berapa huruf? Itu dikalikan 10. Dan juga Rasul menyampaikan bahwa Alif Lam Mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Baca Alif Lam Mim saja sudah dapat 30. Allahu Akbar. Ini luar biasanya Al-Quran. Kemudian Rasul juga menyampaikan orang yang baca Al-Quran dengan mahir ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang baca Al-Qurannya yang bagus, maka dia bersama para malaikat yang penulis yang mulia, bersama malaikat yang mulia yang berbakti. Sementara orang yang susah membaca Al-Quran tapi dia mau belajar, dia dapat 2 pahala, luar biasa. Kemudian Rasul juga menyampaikan as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan baca Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi hamba pada hari kiamat. As-siyam, puasa ini nanti bertanya pada Allah, mana orang yang menahan diri dari makan dan syahwat di siang hari, maka saya akan memberikan syahwat. Kata puasa nih besok. Sementara Al-Quran juga menyampaikan hal yang sama kepada Allah. Ya Allah, mana orang yang menahan bergadang di malam hari atau habis waktunya juga di siang hari untuk aku, maka saya akan memberikan syafaat untuknya. Jadi membaca Al-Quran ini bukan menunggu waktu kosong atau menunggu waktu lowong ya, tapi harus menyiapkan waktu kita untuk Al-Quran. Malu kita kalau tak membaca Al-Quran ini sebenarnya ya, karena memang ini adalah mukjizat Rasulullah, anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Maka sangat rugi umat Islam yang tidak membaca Al-Quran.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata beliau? Di antara yang perlu kita perhatikan ataupun yang pantas, yang layak, bahkan yang wajib, yang bagi ini bisa diartikan wajib bagi seorang qari, yang pertama adalah yakni al-ikhlasu fi qiraatih, yakni mengikhlaskan niat dalam membaca Al-Qur'an, untuk memurnikan niat semata-mata mencari ridha Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah, panjang hadisnya Bapak Ibu, kita terjemahkan juga, dari Abu Hurairah. Beliau sampaikan, hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, sesungguhnya orang-orang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Dia didatangkan dan nikmat diperlihatkan padanya. Didatangkan lalu niatkan nikmat. Ini pahala orang yang mati syahid. Maka dia pun mengetahuinya. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Jadi orang yang mati berjuang di jalan Allah, nanti dilihatkan ini hadiahnya, kata Allah. Ketika ditanya, dia menyampaikan bahwa saya berbuat itu karena Allah. Tapi kata Allah apa? Kamu berbohong Bapak Ibu yang dimuliakan. Allah tahu terhadap niat kita, terkait isi hati kita, Allah sangat tahu. Kemudian diperintahkan dia untuk diseret pada wajahnya hingga dia dilemparkan ke neraka. Yang pertama diadili Allah adalah orang yang mati syahid. Ini pahala luar biasa nih. Tapi karena dia tak ikhlas, mencari perhatian manusia, ingin disebut pahlawan, akhirnya masuk neraka. Bayangkan tuh, sudah terbunuh ya, kena pedang dan segala macamnya, ternyata tidak masuk surga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masuk neraka karena rusaknya niat. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Lalu diadililah orang yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan Al-Quran, atau termasuk pembaca Al-Quran. Ini yang terkait dengan Al-Quran. Lalu disampaikan seperti tadi, didatangkan, dilihatkan, ini pahala orang baca Al-Quran, ini pahala mengajarkannya. Lalu ditanya, apa yang kamu perbuat? Kata Allah, saya mengajarkan Al-Quran ini karena engkau ya Allah. Kata Allah, kamu berbohong, pendusta. Kamu mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran karena ingin disebut qari, ingin dipuji orang. Oh, si anu tu pandai baca Quran, si anu tu rajin baca Quran, si anu tu sering khatam, ya, si anu tu ya pengen disebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bayangkan ini urutan yang kedua setelah syahid tadi, orang yang baca Quran. Kenapa disebutkan ya? Karena Al-Quran itu pahalanya luar biasa kan? Tapi ketika rusak oleh niat, bisa menghantarkan orang tersebut dalam neraka. Waliyadzubillah. Kalau disebutkan contoh-contohnya secara rinci oleh Rasulullah karena pentingnya hal ini. Nah, yang takut Bapak Ibu, maka tidak usah ya ingin dipuji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi yang ketiga, orang-orang yang berinfak, mensedekahkan hartanya, sama seperti tadi dilihatkan. Lalu dia mengatakan bahwa saya berinfak karena Allah, tapi Allah Maha mengetahui isi hatinya. Dia berinfak karena ingin disebut sebagai orang dermawan, diseret dan dimasukkan. Nah, ini tiga orang yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Orang yang mati syahid, yang pahalanya luar biasa, tapi ternyata dia masuk neraka disebabkan rusaknya niatnya. Yang kedua, orang yang baca Al-Quran juga diseret masuk neraka, atau mengajarkan Al-Quran, masuk semuanya nih, termasuk penceramah nih. Ya, karena sedikit-sedikit orang sekarang ini ingin terkenal, ya, ingin update. Ya, ditulis status, saya hari ini ngaji di masjid ini, ngisi pengajian. Habis ini nanti setelah Isya tausiah, orang takziah kan. Nanti kajian subuh ada lagi. Kemudian di sini apa kita update status dakwah kita kan. Tapi itu luar biasa hari ini Bapak Ibu. Termasuk misalnya saya hari ini tulis di Facebook nih, atau di media yang lain lah ya, WhatsApp dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini 1 juz. Alhamdulillah ya. Sudah selesai 2 juz. Tidak perlu. Tapi berbeda kalau ibu punya grup one day one juz itu lain lagi ya. Ini maksud saya memang untuk pamer. Maka oleh Imam An-Nawawi di awal kitabnya menyampaikan, mengutip kata ulama, orang-orang yang ikhlas itu 3 tandanya Pak Ibu. Mudah-mudahan ada dalam diri kita. Kalau tidak ada berarti bermasalah kita dalam niat. Yang pertama, kata beliau, sama saja baginya celaan dan pujian. Kalau dipuji orang, alhamdulillah. Tak dipuji, tak masalah, tetap juga beribadah. Kalau dipuji orang, dia baca Quran, alhamdulillah. Tak dipuji orang, tetap sama juga, baca Quran juga. Kan ini yang masalah kan.
Saya kalau ngupdate status, misal contoh mengupdate status di Facebook, saya ikhlas, kata orang tuh syubhatnya begitu. Kalau banyak yang nge-like, banyak yang komen, kan senang hati tuh. Makasih all ya kan, AL ya kan. Makasih all ya atas pujiannya. Kalau tak ada yang puji, malas lagi update, malas lagi post kan. Itu udah ada tanda-tanda. Jarang sekali itu kalau orang ngupdate, kalau banyak yang komen yang like itu dia tak senang, udah pasti senang tuh kan. Apalagi kalau punya YouTube kan, ketika tayang kan jangan lupa like dan subscribe nih, dan share and comment ya kan. Lain dari YouTube kita kan lain. Nah, kita memang niatnya lain juga ya, supaya ada income, kemudian juga kita ingin juga menebarkan dakwah. Tapi utamanya dakwah sebenarnya. Ya, kalau hari ini yang hadir mungkin misalnya ada 30 50, kalau kita tebarkan di YouTube bisa sampai 100 orang yang melihatnya. Ini kalau saya begitu. Entah yang lain, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka ini kita takut sekali. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi mengutip kata ulama juga di awal bukunya, sampaikan ya, bahwa orang-orang yang ikhlas itu dia melupakan ibadahnya tadi, tidak fokus. Nah, hari ini saya buat ini, bahkan mungkin diingat-ingatnya, dia dilupakan ibadahnya itu. Yang ketiga, dia hanya mengharapkan pahala di akhirat. Tidak mengharapkan balasan pahala di dunia. Maka kita luruskan niat kita semata-mata terlebih saat membaca kitabullah, ayat-ayat Allah. Kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah, sama dengan ikhlas tadi. Kemudian dia tidak bermaksud menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Dia ikut MTQ misalnya, ini contoh ya. Kenapa kamu ikut MTQ? Supaya dapat hadiah, kata dia. Atau ingin dapat apa namanya itu, adalah ya bonusnya lah ya gitu ya. Apa kamu MTQ? Supaya terkenal gitu. Contoh, astagfirullah, ini rusak niatnya. Tidak nyindir siapa-siapa, karena saya juga pelaku MTQ kan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kasihan kadang kan, pas di rumah ini ikut juga kawan tuh MTQ. Nanti kalau kita ke Panang, contoh ya, ikut juga dia lagi. Kemudian mungkin di kota, kecamatan Kota Pekanbaru, ikut juga dia lagi. Padahal KTP-nya kan satunya. Hanya apa yang dicari kan, bisa paham kan Bapak Ibu ya. Kemudian juga misalnya tingkat provinsi, di Riau ini muncul juga kawan nih. Pas di Sumatera Barat ada juga dia. Itu banyak tuh, udah rahasia umum Bapak Ibu yang dimulai. Apa yang dicari kan? Kalau memang syiar cukup satu aja, kalau misalnya gagal udah berhenti. Ini sayangnya karena lebih parah lagi. Di Riau juara satu dia, di sini juara satu. Apalah ya, Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi oknum-oknum MTQ itu luar biasa hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Rusak memang ya, rusak. Kita akui itu memang rusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah sayang sekali yang diperlombakan ayat-ayat Al-Quran, tapi pelaksananya itu ya Allah ya. Astagfirullah, kita hari ini sangat sedih sekali dengan kondisi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kita luruskan, kenapa kamu mempelajari Al-Quran? Supaya diangkat jadi ini misalnya, supaya dihormati orang. Astagfirullah. Kami waktu pesantren di awal-awal ditekankan Buya di awal masuk, jangan menuntut ilmu supaya nak terkenal. Kalau masuk pesantren kan Bapak Ibu, kalau di tempat saya tuh pulang langsung jadi Buya tuh. Buya itu kan ustadz. Kalau di Sumba lebih cenderungnya penyebutan Buya. Walaupun sebulan dia pesantren, pulang kampung Buyanya orang langsung tuh. Jadi ditanamkan langsung. Jangan nak mengharapkan itu ketika kita sekolah atau menuntut ilmu agama, apalagi membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian ada apa lagi? Memperhatikan adab-adab Al-Quran. Insya Allah kita akan coba sampaikan beberapa nih. Kemudian menghadirkan pikiran kita bahwasanya kita sedang bermunajat dengan Allah. Jadi saat membaca Al-Quran, kita sedang bercengkrama dengan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ini luar biasa. Kalau kita ngomong sama wali kota saja, mau tidak kita main-main? Contoh wali kota di depan nih. Sebentar dulu Pak Wali Kota ya. Ini ada pesan masuk contohnya. Sebentar dulu Pak Wali Kota ya. Ini HP saya ada orang WA kayak yang saya buka. Sanggup nggak kita seperti itu? Bapak Ibu, halo jemaah, masih ada orang nih. Ini kita ngajinya kan offline. Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi kita kok kenapa sedang ngaji berani seperti itu sama Allah? Sudah satu ayat kadang kan, tengok YouTube sebentar dulu. Ya, saya tidak tahu kondisi kita sini ya, tapi kalau sama mudah-mudahan kita berubah, tidak nyindir. Saya sumpah tidak tahu kondisi ya. Kadang kita juga seperti itu ya. Apalagi makanya saat membaca Quran itu dah stop dulu handphone tuh.
Makanya lebih aman baca Al-Quran itu pakai mushaf. Nah, nanti kita ada pembahasan di mushaf ini. Walaupun pakai handphone sah-sah aja, dapat pahala juga. Tapi kan bahaya dibuatnya di downloadnya aplikasi Quran, tapi baru mulai ring, nah masuk pesan masuk kan. Apalagi lama menggaleh. Nah, kalau lama menggaleh itu kalau dilewatkan rugi itu tadi ya kan. Lah ini dulu. Apa baca Quran? Sanggup kita seperti itu sedang baca Quran. Baik yang dimulai. Apalagi bercerita, ya Allah ya. Satu ayat aduh kita cerita yang lain lagi. Nah, ini kita hindari kecuali memang sesuatu yang penting. Kemudian apalagi kata beliau, dia hendaknya membaca Al-Qur'an dan dia hendaknya saat baca Quran menyadari bahwa dia sedang melihat Allah. Kalau dia tak sanggup melihat Allah dan dia mesti yakin bahwa Allah sedang melihatnya. Allah Akbar. Bapak Ibu, saat baca Quran itu Allah itu bukan hanya sedang melihat kita, tapi mendengarkan apa yang kita ucapkan. Maka di saat kita yakin Allah ada menyaksikan kita, pasti kita akan baik-baik baca Quran. Itulah saya contohkan tadi. Sama wali kota saja. Coba wali kota sekali-kali ke masjid kita nih kan, semuanya pakai protokol lah tuh. Nah, tengok random apa susunan acaranya. Wah, luar biasa tuh. Jalan harus steril kan. Pak wali kota di sini parkir, nanti ganggu. Padahal wali kota cuma 5 tahun ya. Itu kan dipilih pula kan. Ini Allah, berani orang main-main. Sama dengan contoh saya cerita dengan salah satu ustaz kemarin. Ustaz kita Dr. Samsul Rizal. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang menjadi tamu ke Masjid Nabawi, menjadi tamu Rasulullah, banyak yang main-main tuh. Astagfirullah ya. Mohon maaf nih ya, bukan maksud mencela siapa-siapa. Ada kawan tuh enak saja dia merokok dia misalnya kan. Saya tidak mengatakan merokok haram, tapi beradabnya mana gitu ya. Itu banyak tuh kawan-kawan tuh. Ada suatu tempat dekat Masjid Nabawi, berani tak dia merokok di depan wali kota? Nah, kita contohkan wali kota lagi, apalagi gubernur kan. Oh, tidak boleh masuk Pak. Nah, tapi banyak orang yang kurang adab. Demikian juga Al-Quran. Jadi kita ini mengajarkan adabnya. Hari ini kan kita banyak manusia hari ini yang tidak kekurangan ilmu, tetapi kekurangan adab. Adab itu yang jauh sekali ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kata beliau yang pertama, dia ada beberapa poin disampaikan. Beliau itu sudah termasuk poin-poin penting. Apa yang kita lakukan ketika hendak baca Quran di samping memperbaharui niat kita, menata hati lah tadi itu. Ada beberapa poin-poin kita sampaikan ini terkait hati. Yang kedua adalah hendaknya kita itu membersihkan mulut dengan bersiwak. Bersiwak dah pernah kita sampaikan. Bersugi, ya, menggosok gigi. Sebaiknya dengan kayu arak. Nah, bukan arak yang diminum, arak nama kayu. Kalau di Mekah itu Madinah banyak sekali orang jual kan Bapak Ibu. Yang kayu-kayu yang dijual itu yang segini aja, ini segini 5 rial tuh. Nah, 5 rial. Banyak ya yang jual. Ini yang paling bagus. Ini contohnya, ini pena. Nah, sepanjang inilah ya. Jadi itu yang dianjurkan. Itu sering kita tuh kalau udah sampai sana beli ya. Saya pun sering beli juga. Kadang dapat hadiah juga dari orang yang balik umrah. Tapi sayang kadang kita kurang istiqomah menggunakannya. Padahal ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa standby kan dalam saku kita nih. Nah, standby kan. Ya, setiap mau baca Quran, sunnah bersiwak. Setiap mau sholat, pahala yang bersiwak saat sebelum sholat lebih besar daripada yang tidak bersiwak. Sebelum wudu, ketika nak ngaji baca Quran, nak wirid juga masuk. Gosok gigi dulu, bersiwak namanya, bersiwak. Kalau tidak ada itu, boleh dengan yang lain, sesuatu yang kasar yang tidak halus, ya. Mungkin dengan baju kita yang agak kasar sedikit boleh juga. Ada yang menjadi khilaf dengan tangan ya, dan menghitung juga boleh ada tidak. Tapi dihindarilah sebenarnya. Kalau tidak ada juga dengan tangan boleh. Dengan bundar gigi, gosok gigi ya, itu juga boleh. Dengan gosok gigi. Tapi kan tidak mungkin tuh. Bapak Ibu nak sholat kan, gosok gigi lo dulu. Saya di Mekah itu baru kali itu jumpa tadi Mekah, tadi Madinah Pak Ibu. Wah, ini saya paling menjijikkan kali lah. Tapi saya tak dapat lah etnisnya, daerahnya ya. Orang gosok gigi di depan kamar, bayangkan. Bukan di dalam kamar mandi ya, sambil jalan-jalan. Gosok gigi dia. Saya sebut lah, saya kayak itu orang India, saya tengok. Waduh, belum apa ya itu? Jadi mungkin orang itu biasa aja kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita jangan coba seperti itulah. Jadi kalau sanggup seperti itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Tapi minimal itu tadilah dengan kayu arak itu yang lebih bagus. Bukan minimal, yang paling baik dengan kayu arak atau mungkin dengan ujung pakaian kita juga boleh ya, ujung pakaian. Gosok bagian luar dan dalam. Dan doakan ketika kita bersiwak itu ada doa kata Imam Nawawi,
menurut sahabat kita maksudnya dari sahabat Imam dari kelompok mazhab Syafi'i, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahim. Pendeknya, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahim. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahim. Ya Allah berkahi. Niatkan saat bersiwak itu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mulut kita ada najis, seperti disebutkan ini darah, mungkin saat motong sapi ya, kayak saya kan motong sapi, memercik darah itu ke mulut, maka makruh hukumnya baca Quran. Ada yang mengharamkan, maka bersihkan dulu. Jadi kalau ada najis di muka kita, di mulut kita, bersihkan dulu baru membaca Al-Quran. Nah intinya pas saat membaca kalamullah itu dalam keadaan suci dan bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya apalagi saat membaca Quran hendaknya khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Secara sederhana artinya konsentrasi, ya fokus kita baca Quran. Itu tadi contoh yang kita sampaikan tadi, janganlah pakai handphone sama baca Quran. Lebih baik tinggalkanlah handphone itu dulu, stop dulu. Bayangkan misalnya kalau ada sesuatu yang terniat, karena memang itulah ya Pak Ibu, saya baca Quran tuh muncul aja yang penting-penting tuh, sama seperti sholat. Kalau pas sholat ingat semuanya. Pas baca Quran gitu tuh, saya ada Quran, ri'ala dulu, itu penting loh kata dia. Bisikan setan tuh gitu. Dan katakan, saya baca Quran ini hanya beberapa saat saja. Jarang kita duduk 1 jam full baca Quran tuh, jarang kali kan? 1 jam nih, misalnya dari jam 6 selesai jam 7, non-stop nengok Quran gini. Jarang kan? Paling 10 menit istirahat atau mungkin beberapa saat istirahat kan. Coba lawan sekali. Hanya sebentar saya berinteraksi dengan Quran ini. Stop dulu pikiran yang lain. Khusyuk. Yang kedua, at-tadabbur, memahami maknanya, ya. Kemudian khudu'. Khudu' ini apa artinya? Merendahkan diri. Yang kita baca itu adalah Al-Quran. Yang kita baca Al-Quran, bukan Quran. Saya kalau ngajar anak-anak yang ketawa-ketawa itu saya marah sekali. Kan ada yang ketawa-ketawa, jadi kurang adab juga. Jadi saat baca Quran, salah kawan Bapak Ibu, tidak boleh ketawa-ketawa ya, atau berolok-olok saat membaca Quran, itu kurang adab sekali, ya, tidak sopan. Nah, rendah hati, rendah diri di hadapan Al-Quran Karim. Di antara jamaah nih, kalau jamaah itu banyak ya, jamaah salaf, orang-orang yang hidup abad 1 sampai 3 Hijriah, mereka itu Bapak Ibu yatlu al-wahida minhum, membaca satu ayat daripada ayat Al-Quran, ya. 1 malam, bayangkan 1 ayat cuma 1 malam, bahkan atau mungkin full 1 malam, atau mungkin setengah malam 1 ayat cuma. Kenapa mereka minta tadabburi Al-Quran tersebut? 1 ayat cuma. Di antara, bukan satu, kebanyakan di antara mereka itu ada yang sampai pingsan. Misalnya jumpa tentang ayat neraka, pingsan. Bahkan disebutkan wa mata jama'atum minhum, dan tak sedikit dari mereka itu jamaah disebutkan yang meninggal saat mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ini maqam ini atau kedudukan ini sangat sulit kita capai ya Bapak, tapi kita usahakanlah ya. Ya ini luar biasa ya. Ketika dia mendengar membaca ayat Al-Quran itu sampai nangis dia. Ada ayat-ayat tentang neraka, ancaman, ya. Maka dia langsung meresap ke hati, ya langsung dipahaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kata Imam An-Nawawi, wa yustahabbu al-baka, disunnahkan menangis. Kalau tak bisa menangis, paksa nangis. Bapak Ibu, ini pentingnya. Kalau tak bisa nangis langsung, paksa nangis, ya, sampai bisa nangis. Karena memang menangis dalam Islam sangat penting sekali. Di antara orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, dia mengingat Allah, kemudian menetes air matanya. Fafaduh aina. Ini mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Juga ada dalam satu redaksi, ya, salah satu sebab kerasnya hati itu, tanda kerasnya hati adalah susah beku air mata ini. Jadi kalau yang tak mau menangis, mohon maaf Bapak Ibu ya, itu alamat hati ini keras. Maka paksakan nangis. Maka ada dulu sering ya kita dengarlah momen-momen muhasabah ini. Itu bagus juga sebenarnya. Ya walaupun nangisnya pura-pura tak apalah. Ustadznya nangis kan, ya Allah ya. Tengok samping nangis kan, kata Sosomat kan gitu kan. Tengok samping kiri nangis, muka nangis, belakang nangis. Kan tak mungkin awak sendiri tak nangis kan? Pura-pura nangis tak apa-apa lah Bapak Ibu ya. Tapi memang dianjurkan nangis.
Kalau orang di TV kayak lebih pengalaman ya, katanya disemprotkannya bawang. Semprotkan tak apa-apa lah. Agak merasa ibu yang dimuliakan Allah ya. Tapi saya yakin ibu-ibu sering nangis lah, hampir setiap pagi nangis kan. Saat ngiris bawang. Tapi itu bukan nangis yang dimaksud ini Bapak Ibu. Jadi nangis ini betul-betul masuk ayat Al-Quran ke dalam dirinya. Nah ini hendaknya kita sampai ke makam ini. Jadi usahakan, bisalah nangis ya. Tapi nangisnya itu, ngapa nangis Pak? Apa nangis Bu? Saya pernah ada cerita tuh. Saya pas sholat di Masjid Haram ya, atau Masjid Nabawi nangis saya. Ngapa nangis? Karena iramanya kata dia. Nah ini tak masuk. Bukan karena iramanya kita nangis, tapi karena kandungan ayatnya tadi ya. Jadi kita memang harus dituntut untuk memahami. Alhamdulillah di masjid kita sudah ada program tuh. Sudah lama kita tuh wirid ibu-ibu tuh sekali sebulan kita khusus ngaji tadabbur Al-Quran. Walaupun pelan-pelan. Alhamdulillah sudah selesai soal burut itu kita ngaji itu ya. Bapak Ibu sudah sampai hari Istiqomah enggak salah. Bapak Ibu yang dimulai itu udah berapa tahun itu pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu yang dimulai tapi kita upayakan bagaimana kita semua jemaah kita ini bisa memahami Al-Quran itu secara sempurna atau sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usahakan nangis ya. Kalau ada ayat-ayat tentang siksa, bahkan si surah-surah juz 30 tuh yang kita sering dengar itu, banyak kita hafal itu banyak mengandung ancaman, siksa tentang hari kiamat. Mestinya kita ada rasa lah, tapi karena mungkin udah biasa, kita anggap biasa-biasa saja. Seperti Al-Qari'ah, itu kan kiamat. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil. Terus pada hari itu yauma yakunun manusia itu berterbangan wa takunul jibalu kal ihnil manfus, nanti adalah bukit-bukit itu seperti anai-anai Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Nah, bayangkan bukit seperti anai. Fa amma man thaqulat mawazinuh, orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi 'isyatil radiyah, nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yang diridai. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, banyak dosanya, tempatnya neraka, masuk ke hati kita. Ya Allah, saya ini nanti ketika ditimbang, terbayang kita nanti ditimbang kebaikan kita ini, termasuk orang yang banyak kebaikan atau banyak dosa. Kalau kita orang yang banyak dosa, maka tempatnya di neraka. Ini Bapak Ibu, ya apalagi banyak luar biasa. Di ayat juz 30 itu banyak ayat-ayat mengingatkan kita sebenarnya. Tapi karena mungkin kita menganggap ini sudah hafal ya atau biasa, tidak ngaruh. Padahal yuk kita sama-sama tadabbur ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada seorang ulama bernama Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu, ini juga ulama salaf. Dia menyampaikan, ini pernyataan beliau ini dinyanyikan oleh Opik. Nah, tidak promo Opik, masih ingat Bapak Ibu nyanyi Opik? Tombo ati ya, tombo kan? Tombo kan Pak? Kalau bahasa Minang tombo itu yang berlubang ditutup kan? Jadi begitulah mungkin ya. Kata beliau, dawaul qalbi khamsatu asya. Kata beliau, ini ulamanya luar biasa. Ada 5 obat hati. Obat hati ada 5 perkaranya, ya kan? Yang pertama, qiraatul Quran ya, adalah membaca Al-Quran. Nah, anak-anak geng Z, geng Alpha sekarang nih, kalau yang seperti anak saya tuh geng Alpha namanya tuh. Besok mungkin geng Goib lagi. Karena Alpha tuh kan tidak adil kan. Nah besok mungkin Goib lagi. Nah di geng Z ya, apa-apa lah ya. Saya kira tidak tahu orang tuh nyanyi itu dulu. Nah, tapi kalau orang-orang yang 90-an tahu dia tuh tombo hati itu kan baik-baik. Nah, ada 5 obat hati itu. Kata beliau, qiraatul Quran, yang pertama qiraatul Quran bitadabbur, tidak hanya sekedar baca Quran, tetapi mentadabburi ayat-ayatnya, paham kita makna yang kita pelajari. Kemudian wa khala'ul batan. Nah, apalagi yang kedua, mengosongkan perut. Apa maksudnya? Dengan berpuasa atau mensedikitkan makan. Jadi tidak boleh banyak-banyak makan. Kalau banyak-banyak makan itu membuat kita banyak malas, ya. Kalau banyak malas, banyak tidur. Siapa yang banyak makannya, banyak tidurnya. Itu sering disampaikan Buya kami waktu di pesantren tuh. Yang banyak makan, banyak loloknya. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian apa lagi? Wa qiyamul lail, salat malam. Obat hati yang ketiga itu salat malam. Kemudian yang keempat, tadarru'u indas sahar. Nah, ini momen ini yang akan kita lewatkan, usahakan. Apa itu maksudnya? Berdoa di waktu sahur. Nah, ini alhamdulillah program yang sudah kita sampaikan. Saya sering menyampaikan ini bukan masuk ria untuk mengajak yang belum. Sekali sepekan, 2 kali sebulan kita buat program hari Jumat nih. Besok Jumat ini ada nih. Jumat ya, ada yang ngajak saya, Ustaz, kita buatlah acara doa tahun baru, kata beliau. Ada yang WA begitu kan.
Zikir tahun baru. Saya tak mau mengamalkan tahun baru. Ini malam tahun baru kan? Saya tak mau mengamalkan tahun baru. Tidak ada tahun baru, tahun acara tahun baru. Saya sampaikan kan begitu ya. Kita tidak mengadakan tahun baru, Ustaz tadi ya. Cuma doa untuk orang-orang yang timpa musibah. Ngapa harus malam tahun baru dia sampaikan? Ya kan kita senantiasa berdoa, kita kunut, kita baca doakan orang-orang yang timpa. Ngapa harus tahun baru? Gini aja lah saya sampaikan. Nah, ada perenung juga kan sampaikan. Kalau memang mau menghidupkan malam, datang aja lah hari Jumat atau di subuh dini hari. Itu kita sama-sama qiyamul lail. Jelas lagi. Alhamdulillah tidak datang yang ngajak saya tuh dong. Nah, itu masalahnya kan. Dia ingin mengadakan acara doa-doa tahun baru apa itu kan sekali tidak sepakat sekali ya. Tidak ada kita mengamalkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam lain kita doa bersama. Ngapa harus malam tahun baru? Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah. Kemudian apa lagi yang disampaikan obat hati itu adalah duduk bersama orang-orang yang soleh. Jadi duduklah sama-sama orang yang soleh, ya orang-orang yang mengingatkan kita akan akhirat. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang hitungannya dunia, ya harta, kitanya akan semakin keras hati kita. Yang ceritanya hanya dunia, ceritanya hanya kesalahan orang lain juga dihindarilah. Ya, duduklah dengan orang-orang mengingatkan kita akan akhirat, supaya baca Quran kita baik, supaya sholat kita bertambah. Yang termasuk juga mengajak kita ke Baitullah, kan wajib tuh. Ini lupa kita kadang membuat dalam daftar list target kita. Apa target tahun 2026? Saya punya inilah, sukses ini. Lupa membuat agenda untuk ke Baitullah. Bahkan tidak ada sama sekali. Karena ada banyak kasus tuh. Kapan ke Baitullah? Esok lah, ada pensiun dulu. Kapan ke Baitullah? Selesai anak-anak saya sukses dulu semua. Selesai dia anak-anaknya sukses, sudah tidak sekolah lagi, sudah selesai pendidikannya, dia pun udah pensiun. Nak berangkat ke Baitullah, dah sakit semuanya. Tak bisa lagi ya. Kapan nak berangkat ke Baitullah? Tak bisa lagi doh. Udah pada sakit nih, tak kuat lagi untuk tawaf ya. Sudah sakit tak jadi, akhirnya tinggal kenangan. Nah, itu termasuk ke Baitullah itu kan mengingatkan dan ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu yang itu obat hati yang sudah disampaikan oleh Opik, mudah kita menghafalnya. Kemudian apalagi disampaikan oleh Imam Nawawi, membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdal daripada hafalan. Ini diantara pernyataan ulama ya. Tapi ada juga ulama menyampaikan yang hafalan itu juga afdal dengan syarat dia merenung. Kadang kalau ketika menghafal itu lebih konsentrasi lagi, memurojaah maksudnya. Ya, jadi kedua-duanya bagus. Yang tidak bagus itu tidak membaca Al-Quran, ini masalah. Yang penting baca Al-Quran itu luar biasa. Karena hari ini kalau baca pesan WA berapa kata itu sehari, kita sanggup santai aja kan. Coba kita renung Bapak Ibu, masuk ke pesan WA, ya nasihat memang, tapi sanggup kita berapa menit kadang. Itu satu grup baru. Kalau kita grupnya 30, saya sampaikan kajian nih. Masa iya grupnya 30, bahkan lebih lagi itu. Coba kita cek aja ya. Satu ya, misalnya dia tinggal di RT 2, grup RT 1, tinggal di RW 9, grup RW. Ini masih RT RW aja lah 2 nih. Belum lagi dia punya grup PKK kan. PKK RT 1, PKK RW lah 1 loh. Grup arisan lain loh tuh, grup senam. Lain grup senam kan. Dah ini tidak nyendiri buku sini deh ya. Memang ada seperti itu kan. Senamnya banyak. Senam mungkin di puskesmas. Senam grup ada. Ini udah berapa nih? Belum lagi dia mesti silaturahmi. Udah 8 nih. Grup mesti silaturahmi. Kemudian ikut pula mesti sebelah masuk grup juga. Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa kan. Kemudian misalnya dia dari sekolah tertentu, katakanlah misalnya di SD tertentu 1, kemudian di pesantren tertentu macam saya lah ya, kemudian angkatan tertentu pula, kemudian kuliah di UIN contoh, kemudian punya ini masih sekolah sama RT aja sudah 15 grup. Bapak Ibu yang dimuliakan, itu kalau kita buka satu habis waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita hari ini banyak dilalaikan oleh hal-hal seperti ini. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi disampaikan oleh beliau sedikit lagi, menunjukkan selesai, dianjurkan membaca Al-Quran itu dengan menyaringkan suara. Itu kita kirim tadi di WA sengaja. Tapi ada juga dalil menyuruhnya dengan sir. Jadi ada mensir itu mempelankan. Yang terpenting dari dua ini, gerakkan bibir. Jadi kalau orang baca Quran tidak gerak bibirnya dong. Itu tidak membaca namanya, itu dalam hati. Dalam hati namanya niat. Sama dengan sholat kan. Sholat harus gerakkan bibir. Saya ada juga memantau, ya memang jarang ngaji kayaknya. Suruh ngaji, ada di WA, diumumkan datang-datang.
solat tidak digerakkan bibirnya, ini tidak sah solatnya. Saya tegaskannya tidak sah. Karena wajib hukumnya menggerakkan bibir terus di rukun-rukun qauli. Baca Fatihah, itu sering kita sampaikan. Nah, ngaji juga demikian, baca Quran, gerakkan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang sir itu. Jadi sir itu bukan tak gerak bibir. Nah, dalam hati. Bu baca Quran lain, baca Quran satu halaman, hai. Tidak ada gerak bibir ibu. Aku baca Quran sir ya kan. Nah, contoh ya, itu salah namanya. Kalau tidak bergerak bibir artinya dalam hati, itu namanya niat. Sama dengan tok-tok, Assalamualaikum. Tak ada dengar orang jawab salam. Itu saya tegur tuh waktu itu. Nah, jawablah salam tuh. Udah kami jawab, tidak terdengar dalam hati gitu ya. Nah, dalam hati itu tidak menjawab namanya itu doh. Itu niat namanya ya. Jadi robah. Baca Quran boleh silakan kalau sir. Maka disampaikan oleh Imam Nawawi mengkompromikan dua hadis ini. Membaca Al-Quran dengan nyaring itu dianjurkan. Jadi disunnahkan jika tidak ada yang terganggu. Dan ini juga akan menguatkan telinga ataupun mendatangkan pahala telinga. Kalau kita baca Quran ada suara kan dengan telinga dapat pahala dan menambah konsentrasi dan menghadirkan hati. Dengan catatan tidak ada orang terganggu. Tapi sebenarnya terganggu ini kan tergantung juga sebenarnya. Ada orang yang mungkin dengan baca Quran senang hati. Mohon maaf. Nah, itu Kiai Misran menyampaikan. Jadi orang-orang yang agama yang tidak Islam itu senang dia dengan baca Al-Quran nih. Kalau kita kan ada ngidupkan mengaji sebelum azan ya. Ada kata beliau di tempat beliau itu, pesantren beliau itu, kami cepat bangun sekarang nih Kiai kata dia. Sejak ada pesantren dibangunkan dengan suara azan, ngaji dan sebagainya. Kok orang Islam alergi dengan baca Al-Quran, Bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian disirkan. Nah, kalau ada sekitar kita merasa terganggu, tidak nyaman dengan bacaan tersebut, tergantung kondisi lah. Bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian adalah selanjutnya selesai sedikit lagi adalah memperindah bacaan dengan suara. Bahkan kata Nabi tidak kelongan kami yang tidak mempercantik bacaan. Maksudnya dengan suara asli kita itu disebaik-baikkan. Kalau tidak bernada seperti ini, misalnya Ustaz Somad juga menyontohkan tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul ya ayyuhal kafirun. Jangan seperti itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Irama semampu kita. Upayakan semampu kita diperindah. Kemudian apa lagi? Boleh menamakan memulai Al-Quran itu diperhatikan berhenti dan memulainya. Kalau di Quran Indonesia ini ada ainnya Bapak Ibu. Nah, ain kan, raka. Nah, atau ada hizibnya, ada rubu'nya. Nah, usahakan berhenti di situ. Jangan sembarang berhenti. Karena Al-Quran itu masih terkait dengan ayat setelahnya. Usahakan ada berhenti. Memang kata beliau yang afdal selesai satu surat. Jadi di antara kalau kata beliau itu dalam fikih sebutkan solat itu sebenarnya dianjurkan satu surat itu tuntas sehingga tidak nyambung. Nah, tapi kalaupun menyambung pastikan cerita itu sudah selesai gitu. Nah, jangan gantung. Maka lihat terjemahnya atau kalau Quran Indonesia mudah ada ainnya. Kalau Quran Mekah Madinah tidak ada lagi ain di pinggirnya. Jadi ain itu maksudnya apa? Batas ceritanya sudah selesai. Waqaf tidak, jangan sembarang berhenti memulai. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya usahakan sedikit lagi dalam waktu. Ada hal-hal yang bid'ah munkarah. Jadi kita bukan anti bid'ah ya. Jadi ada orang menganggap kitanya anti bid'ah, tidak. Cuma kita menempatkan bid'ah itu pada tempatnya. Ini kita sampaikan nih, bid'ah munkarah. Jadi ada bid'ah yang mahmudah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Apa bid'ah munkarah kata Imam Nawawi ini adalah ada satu kelompok manusia yang membaca surat Al-An'am pada akhir rakaat pada malam ke-7 salat tarawih bulan Ramadan. Dibaca surah Al-An'am. Khususkannya itu adalah bid'ah yang munkarah. Mereka meyakini itu sunnah, itu tidak ada dalilnya. Soalnya jarang kita laksanakan. Mungkin di tempat lain kata Imam Nawawi ya, itu tidak boleh. Apalagi di antara bid'ah yang disampaikan itu adalah memanjangkan rakaat kedua daripada yang pertama. Sah solat rakaat kedua itu lebih panjang. Misalnya rakaat pertama biasanya qul huwallah. Rakaat kedua baca Yasin. Kalau lebih panjang Yasin daripada qul huwallah kan Bapak Ibu. Salat sah. Lagi mood ya mungkin kan rakaat pertama lagi malasnya, rakaat kedua datang moodnya, semangat lah saja kan. Nah, ini termasuk tidak bagus walaupun sah salat. Kemudian imam memanjangkan, ini memanjangkan bukan selera kita ya, lebih sangat panjang sekali maksudnya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi kemudian bacaan hadramah cepat tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dibaca itu? Saya pernah salat tarawih seperti itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. 23 rakaat selesai berapa? 7 menit. La ilaha illallah, ini
Sebatuk bid'ah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Kemudian adalah boleh menamakan Al-Qur'an yang sudah kita maklum soal Baqarah, Ali Imran. Kemudian adalah apa lagi? Dua lagi terakhir Bapak Ibu ya. Tidak boleh menyampaikan saya lupa ayat, tak boleh. Saya lupa suratnya, saya lupa ayatnya, tak boleh. Apa ucapan yang terbaik? Bahkan dicela nih kata Rasulullah nih, sama sangat tercela sekali. Nah, apa yang dikatakan yang bagus? Saya dilupakan. Kalau berarti bukan kita yang melupakan. Ada yang melupakan. Siapa melupakan? Allah. Jadi saya lupa ayatnya, bukan begitu. Saya dilupakan ayat itu. Saya dilupakan. Dulu saya hafal, sekarang saya dilupakan begitu. Tapi memang sebab lupa itu ada karena tidak diulang. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kita usahakanlah sebanyak-banyak yang baca Al-Qur'an sehari. Kata Rasulullah yang membaca Al-Qur'an sehari 50 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai. Siapa yang membaca Al-Qur'an 100 ayat dicatat sebagai orang yang patuh. Siapa orang yang baca Al-Qur'an 100 ayat maka 200 ayat maka nanti Al-Quran tidak akan menuntut padanya. Jadi nanti dituntut nih. Kalau yang malas Al-Quran dituntutnya sama Al-Quran. Takut kita Bapak Ibu. Dan siapa yang membaca Al-Quran 500 ayat maka dituliskan pahala yang banyak untuknya. Mudah-mudahan ini kajian kita bermanfaat. Jangan lupa nih perlu disampaikan beliau, anjuran membaca surat Yasin setiap malam, anjuran membaca surat Ad-Dukhan, membaca surat Al-Waqi'ah, membaca surat Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil. Ini disampaikan oleh beliau oleh Imam Nawawi mengutip hadis-hadis Rasulullah. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang hendaknya kita kejar Bapak Ibu. Insyaallah. Baik, ini yang kita dapat sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Sebelum ditutup, saya izin Bapak Ibu mohon doa dan mohon maaf lahir batin juga. Hari Senin esok ini saya mendampingi jemaah untuk ke Baitullah. Ada dari jemaah kita juga memang putus sakit ya, di warga RT 4 akan berangkat bersama kita ke Baitullah umrah ya bulan Rajab insyaallah. Mohon doa dah sampaikan kepada pengurus masjid kita Bapak Ibu. Mohon doa juga. Kalau Bapak Ibu mau menitipkan doa, boleh titipkan doa WA saja. Tidak pakai bayar ya. Ini bukan promo, malah kali mau minta punya anak ya insyaallah Allah kabulkan itu. Pingin sukses ya WA aja besok. Saya buka ini. Tidak ada bayar-bayar Bapak Ibu yang memuliakan Allah ya. Supaya didoakan tempat-tempat mustajabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.